Romo curiga seseorang telah mengusulkan kepada Sirbaginda. Andai hal itu benar, mengapa Romo tidak berkenan? Siapa orang yang telah dimaksud itu? Aku tidak tahu harus memulai dari mana untuk melacak teka-teki yang sangat aneh ini, ucap kuda Swabaya dalam hatinya. Rasa penasaran Senopati Kuda Swabaya kini semakin menjadi-jadi saat siang harinya ia kemudian diminta untuk menghadap Ibu Suridyawiyat. Di istana yang lazim disebut sebagai Istana Wengker itu, Kuda Swabaya duduk bersimpuh di hadapan Ibu Suridyawiyat yang hanya didampingi oleh Prabu Siwi. Kursi di sebelah Ibu Suridyawiyat kosong. Akan tetapi pertanyaan Kuda Swabaya yang mengombak itu terjawab dari arah pintu yang sedikit kini telah terbuka. Dari celah pintu itu nampak halaman belakang dan juga kandang kuda. Di sana Raden Kudamerta sedang memandikan kudanya. Senopati Kuda Swabaya merasa aneh kenapa paman raja itu sibuk melakukan pekerjaan yang mestinya menjadi urusan Gamal dan para pekadek. Hamba mengaturkan sembah Gusti, ucap Kuda Swabaya memecah keheningan. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa kini tersenyum dan mengangguk. Bagaimana keadaanmu hari ini Swabaya? Tanya Ibu Suri. Hamba Gusti, hamba tidak kurang suatu apapun. Sebaliknya, tidak henti-hentinya, hamba juga berharap semoga Gusti Putri selalu berada dalam keadaan sehat. Dyahwiyat kini kembali mengumbar senyumnya. Sayang sekali, tidak sebagaimana yang kau harapkan Swabaya. Dimanapun dan siapapun pasti akan selalu menghadapi hal yang sama. Makin tua usianya, makin macam-macam penyakit yang datang menghampirinya. Kuda Swabaya kini kembali menyembah sambil menyempatkan melirik pada Prabu Siwi. Yang dilirik dalam pandangan sekilas itu bukannya tidak tahu. Dengan bergegas Prabu Siwi menunduk sambil menyembunyikan hati yang berdebar. Lalu, bagaimana keadaan Romo dan Biungmu? Tanya Dyahwiyat lagi. Dengan sigap Kuda Swabaya kini menyiapkan jawabannya. Hamba Gusti, keadaan kedua orang tua hamba tidak jauh berbeda dari Gusti Putri. Akan tetapi, hamba merasa kedua orang tua hamba sangat menikmati hari tua mereka. Dyahwiyat yang berbicara berputar itu akhirnya merasa telah tiba waktunya pada pertanyaan yang utama. Lalu bagaimana sikap Romo dan Biungmu? Apakah sudah kau sampaikan kepada mereka apa yang telah kutawarkan? Tanya Dyahwiyat. Kuda Swabaya kini menunduk. Pertanyaan itu menyulitkannya. Jika yang bertanya itu orang lain, Kuda Swabaya tidak akan mengalami kesulitan untuk menjawab atau mengarang jawabannya. Akan tetapi pertanyaan itu datang dari Ibu Suri sehingga tidak boleh dijawab dengan jawaban yang sembarangan. Prabu Siwi tidak mampu menahan rasa gelisahnya. Prabu Siwi yang telah menunduk sangat dalam itu merasa masih belum cukup. Serasa dibutuhkan ruang yang lebih lega untuk ia menyembunyikan raut mukanya. Hamba telah menyampaikan hal itu kepada biung hamba Gusti. Namun hamba masih belum menyampaikan kepada Romo hamba. Biung hamba meminta agar bersabar menunggu jawaban itu. Biung mengatakan ingin mendapatkan waktu yang sesuai untuk berbicara dengan Romo. Dyahwiyat kini terdiam cukup lama. Sangat tipis manggut-manggut yang ia lakukan. Dyahwiyat merasa tidak sabar
apa yang dijanjikan dia menurut itu baginya dirasa terlalu lamban. Padahal ia ingin pembicaraan perjodohan itu dilangsungkan dengan segera. Dia Huyat berpendapat melalui cara itulah ia bisa menebus kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Saat ini di depannya telah duduk bersila kuda Swabaya. Bagaimanapun kuda Swabaya adalah anak dari suaminya. Anak yang tidak memperoleh limpahan kasih sayang yang semestinya karena telah terampas oleh perempuan yang lain, yaitu dirinya. Bahkan kuda Swabaya tidak tahu siapa romonya yang sesungguhnya. Kalau begitu, bisakah kau sampaikan sebuah pesanku untuk Ramamu? Tanya dia Huyat. Kuda Swabaya terkejut ketika ia menghadapi pertanyaan itu. Hamba Gusti, katakan kepada Romo dan biungmu, aku akan datang mengunjungi mereka, kata dia Huyat. Kuda Swabaya seketika kini menjadi gugup. Mohon ampun Gusti. Menurut hamba, sebaiknya Romo hamba yang datang untuk menghadap. Hamba akan sampaikan ini kepada Romo hamba. Dia Huyat kini tersenyum. Begitu menurutmu? Kuda Swabaya kini mengangguk. Baiklah, kalau begitu, sampaikan kepada Ramamu, aku mengundangnya kemari. Ingat Swabaya, jangan kau pelintir undanganku menjadi memanggil. Aku mengenal Kakang Pradabasu dengan baik. Jika ia tidak bersedia menerima undanganku, aku yang akan mengalah datang menghadap pada mereka. Kuda Swabaya benar-benar terkejut. Ucapan Ibu Suri Dyah Huyat itu sungguh tidak pada tempatnya, menempatkan Romo dan biungnya di tempat yang tidak seharusnya. Kuda Swabaya yang sejak sehari sebelumnya dibingungkan oleh sikap Romonya, kini semakin menjadi bertambah bingung. Hubungan macam apa yang terjalin antara Romo dan biungku dengan mantan Prabu Putri di masa lalu ini? Siapa orang yang bisa menjelaskan semua ini? Tanya kuda Swabaya dalam hatinya. Tiba-tiba saja dia Huyat berdiri. Dengan gugup dan bergegas, Probosiwi berusaha membantu memapah. Tidak perlu Probosiwi. Kuizinkan kau temani Senopati Kuda Swabaya. Mulailah kalian saling mengenal dan saling merancang masa depan. Memerah kini wajah Probosiwi karena Ibu Suri menepis tangannya. Dengan sigap, Kuda Swabaya kini memberikan hormatnya dengan merapatkan kedua telapak tangannya. Ia melakukan itu sampai bayangan Ibu Suri lenyap dari pandangan mata. Berbeda dengan hari sebelumnya, Kuda Swabaya kini tidak lagi menyimpan rasa canggung. Dengan rasa yakin, Kuda Swabaya mulai menatap wajah Probosiwi. Bagaimana keadaanmu? Tanya Kuda Swabaya. Aku baik, Kakang, jawabnya dengan datar. Beberapa saat kemudian, kuda itu berderap tenang melintasi alun-alun istana, memutar dari pintu gerbang Purwawarta, lalu membelok ke kanan dan kembali membelok ke kanan setelah sampai di sudut utara dinding istana. Menjelang istana kediaman Gajah Mada yang kini suwung, kuda itu berbelok ke kiri dan terus berderap ke utara. Dalam berkuda, Kuda Swabaya terngiang-ngiang ucapan dari romonya. Le, aku pernah menjadi prajurit. Aku pernah mengalami medan perang yang berdarah-darah. Yang kau alami itu tidak ada apa-apanya. Perang yang kau alami itu hanya perang gladi. Belum pernah kau rasakan perang yang sesungguhnya. Jadi bagaimana kau bisa merasa bangga dengan pakaian yang kau kenakan itu? Kalau aku menjadi dirimu, aku akan merasa malu. Akhirnya, Kuda Swabaya melambatkan derap kudanya dan kemudian melompat turun. Oleh karena sudah mengenal rumah itu dengan baik,
kuda Swabaya tidak perlu mewartakan kehadirannya. Seperti berada di rumahnya sendiri, kuda Swabaya membawa kudanya ke kandang yang berada di belakang. Kemunculan Gajah Sagara dengan mendadak dari pintu yang terbuka kini telah menyebabkan kuda Swabaya menjadi kaget. Namun Gajah Sagara juga tidak kalah kaget. Dengan tatapan mata yang aneh, Gajah Sagara kemudian memperhatikan penampilan dari kuda Swabaya. "Paman Gajah Enggon ada?" tanya kuda Swabaya. "Ada. Akan tetapi, kenapa dengan penampilanmu itu? Kau sekarang seorang senopati, bukan?" jawab Gajah Sagara. Kuda Swabaya tidak menjawab. Namun seolah tahu di mana Gajah Enggon, kuda Swabaya masuk dan langsung menuju ke ruang tengah. Masih dengan rasa penasarannya, Gajah Sagara mengikuti dari belakang. Rupanya tidak hanya Gajah Sagara yang kaget, Kanuruan Gajah Enggon kini juga kaget. Kuda Swabaya segera memberi hormat dengan menggunakan tata cara penghormatan yang lazim dilakukan prajurit kepada orang yang memiliki pangkat dan juga jabatan yang lebih tinggi. Gajah Enggon tidak sendiri. Gajah Enggon sedang menerima tamu Tumenggung, Macan Lewung, dan Pasangguan Gagak Bongol. "Swabaya, kenapa kau mengenakan pakaian dan tanda pangkat itu?" tanya Macan Lewung Lukas, dan langsung pada apa yang kini dilihatnya. Kuda Swabaya tersenyum sambil memberikan pandangan mata yang aneh. "Aku mengenakan pakaian ini karena aku sadar, Paman, apa yang telah dikatakan oleh Romo itu benar. Aku tidak pantas mengenakan pakaian senopati karena aku belum pernah mengalami perang yang berdarah-darah. Menurut Romo, perang yang kualami hanya perang latihan saja, perang gladi. Belum pernah kualami perang yang sesungguhnya. Romoku punya pertanyaan yang tidak bisa kujawab. Bagaimana aku bisa merasa bangga dengan pangkatku yang baru? Menurut Romo, hakikat pangkat itu tidak terletak pada selembang samir, tetapi lebih pada jasa terhadap negara macam apa yang pernah aku berikan, Paman." Rangkaian kalimat yang diucapkan oleh kuda Swabaya itu membuat Gajah Enggon dan Gajah Sagara takjub. Sebelumnya, Gajah Sagara sangat sulit menerima keberuntungan yang diperoleh oleh sahabatnya itu. Kini dengan segera muncul pertanyaan lain. Layakkah ia menyimpan rasa cemburu kepada sahabatnya itu? Berbeda dengan Gajah Enggon yang terpana, Macan Lewung kini langsung tertawa terpingkal-pingkal. Tawa Macan Lewung itu sudah cukup untuk menjadi kunci pembuka hati kuda Swabaya untuk segera tumpah menjadi bandir bandang tawa. "Ternyata benar, Paman. Pendapat ramaku benar, bukan?" kejar kuda Swabaya. Kanuruan Gajah Enggon segera mengangkat tangannya meminta kuda Swabaya untuk memperhatikan apa yang akan dikatakannya. "Jadi ramamu tidak senang dengan anugerah pangkat yang telah kau peroleh?" tanya Gajah Enggon. Kuda Swabaya membalas amat tajam. "Ramaku tidak suka, Paman. Dan setelah aku menimbang lebih jauh, aku sependapat dengan ramaku. Aku tidak pantas menyandang pangkat senopati ini." Pasangguan Gagak Bongol memamerkan wajah bekunya. Pasangguan Gagak Bongol amat memahami sikap Bradabasi yang demikian karena keteguhan hatinya yang tidak pernah bisa ditawar. "Swabaya, jadi menurut ramamu, untuk meraih pangkat senopati harus melalui perang sampai berdarah-darah?" tanya Gagak Bongol. Kuda Swabaya kini mengangguk. "Itulah sebabnya, Paman. Aku akan menghadap pada Sang Prabu. Aku ingin agar beliau berkenan meninjau ulang anugerah pangkat. Atau jika Paman berkenan, aku ingin Paman memberangkatkan aku ke medan perang. Entah dimanapun perang sedang berlangsung, dan Mojopahit sedang berusaha keras untuk memenangkannya. Dengan memiliki bekas luka yang melintang di tubuh, bahkan andai menjadi Anumerta sekalipun,
asal aku layak dan pantas untuk kemudian menyandang pangkat itu, Paman. Hening kini sejenak merayap di ruang itu. Gajah Enggon menganggap persoalan yang disampaikan kuda Swabaya itu sungguh tidak main-main. Gajah Sagara, Tumenggung Macan Lewung kini memecah kesenyapan. Gajah Sagara dengan segera menoleh. Apa yang akan kami bicarakan bersifat tertutup. Temani kuda Swabaya di luar sebentar, kata Tumenggung Macan Lewung. Baik, Paman. Diusir seperti itu menjadikan Gajah Sagara dan kuda Swabaya tidak punya pilihan lain kecuali untuk menurut. Namun Gajah Sagara tidak mengajak kuda Swabaya pergi ke halaman. Kita kesanggarkan Uragan saja. Ayo. Kuda Swabaya kini mengangguk setuju. Ruang itu sejenak masih terasa hening meskipun kuda Swabaya dan Gajah Sagara telah meninggalkan tempat itu. Menurutku, apa yang dikatakan oleh Pradabasu itu benar. Ketika aku mendengar keputusan yang diberikan oleh Sang Prabu, aku juga benar-benar kaget. Aku menganggap kenaikan pangkat itu berlebihan. Ketika aku ajukan pertanyaan kepada Sang Prabu berkata bahwa ukuran pengabdian seorang prajurit untuk diganjar anugerah itu tidak harus selalu berasal dari pengabdian di medan perang. Ukuran itu bisa diukur dari kecakapannya. Ketika dibutuhkan orang yang berani untuk membacakan keputusan yang menentukan nasib Gajah Mada, tidak ada seorang pun yang berani. Namun kuda Swabaya bersedia untuk melaksanakan tugas yang sulit itu. Ucap Macan Lewung yang kini memecah keheningan. Rupanya Gagak Bongol pun punya rasa yang senada. Soal terkejut melihat kenaikan pangkat kuda Swabaya menjadi seorang senopati, aku juga menyimpan perasaan yang sewarna. Aku juga kaget. Namun, aku membuat diriku tidak terlampau kaget. Bagaimanapun, kuda Swabaya adalah anak dari Pradabasu. Biarlah ia menikmati apa yang mestinya menjadi hak dari romonya. Tetapi siapa sangka, Pradabasu masih menyimpan hati yang jauh lebih keras dari batu. Hening kini kembali menyelinap. Gajah Enggon kini yang merasa amat terbebani. Aku punya pendapat lain, dan ini menyangkut sebuah rahasia besar. Sebelum aku sampaikan, aku minta kepada kalian untuk ikut membantu merahasiakannya. Dengan tajam, Macan Lewung balas memandang Gajah Enggon. Sementara itu, Gagak Bongol tidak merasa ragu untuk mengangguk. Kalian ingat pada perebutan kekuasaan terselubung yang terjadi antara pendukung Raden Cakradara dan juga Raden Kudamerta ketika Sang Prabu Jayanegara terbunuh. Pada saat itu, melalui penyelidikan dan penelusurannya, Kakang Gajah Mada telah berhasil mengetahui bahwa sebelum mengawini Tuan Putri Tiawiyat, Raden Kudamerta sebenarnya telah mempunyai istri dan anak, kata Gajah Enggon. Perhatian Macan Lewung kini segera tersita. Ya, aku ingat itu. Tetapi, kabarnya perempuan itu mati bunuh diri, balas Macan Lewung. Gajah Enggon tersenyum sambil ia menggelengkan kepala. Itu adalah kabar burung yang dikarang oleh Pradabasu. Bertahun-tahun, Pradabasu melindungi perempuan dan juga anaknya itu melalui cerita yang telah ia buat. Sebenarnya, perempuan itu sekarang telah menjadi istri dari Pradabasu. Ketahuilah kalian semua, kuda Swabaya adalah anak yang terlahir dari perkawinan istri Pradabasu saat masih bersama dengan Raden Kudamerta. Udara kini bagai bergolak menempatkan diri sejajar dengan apa yang disampaikan oleh Kanuruan Gajah Enggon yang berkesanggupan untuk mengagetkan dua orang tamunya.
Gagak Bongol kini terbelalak. Tumenggung Macan Lewung juga terkejut. Untuk meredakan kekagetan, ternyata dibutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Jadi begitu, Tumenggung Macan Lewung akhirnya kini memecah keheningan. Baru-baru ini, aku mendengar cerita dari anakku. Anakku mendapatkannya dari kuda Swabaya. Katanya, Gusti Putri Dyahwiyat menawarkan ajakan berbesanan kepada Bradabashu. Ia ingin menjodohkan seorang emban yang bernama Probosiwi dengan kuda Swabaya. Coba kalian berpikir, pada saat Gusti Putri Dyahwiyat berniat menjodohkan kuda Swabaya dengan seorang gadis, pada saat yang sama pula, kita melihat Swabaya mengalami lonjakan pangkat yang sedemikian tinggi. Apakah menurut kalian, dua kejadian itu tidak ada hubungannya? Menurutku ada. Menurutku, Raden Kudamerta sudah tahu bahwa kuda Swabaya adalah anaknya. Kenaikan pangkat itu jelas adalah hasil campur tangan Raden Kudamerta. Gajah Henggon kini melanjutkan. Ruang itu kini kembali menjadi hening. Gagak Bongol dan Tumenggung Macan Lewung merasa apa yang disampaikan Kanuruan Gajah Henggon itu benar adanya. Kalau begitu, aku tidak perlu mengusik atau merasa ada yang aneh menyikapi pangkat senopati yang kini melekat pada kuda Swabaya, ucap Tumenggung Macan Lewung. Gagak Bongol kini yang tertawa. Aku tidak akan mempersoalkannya lagi. Sebaiknya disampaikan kepada kuda Swabaya agar tidak perlu merasa ragu. Ia memang seorang senopati. Ia tidak perlu peduli dengan apapun pendapat dari romonya. Gajah Henggon kini mengangguk. Jadi kalian menunjukku untuk menyampaikan kesimpulan ini? Ya, jawab Gagak Bongol dan Macan Lewung serentak. Namun Gagak Bongol melengkapinya dengan tertawa yang berkelanjutan. Sebaiknya, agar kau bisa menyampaikannya dengan leluasa, aku mohon pamit. Aku juga, tambah Macan Lewung. Gajah Henggon kini segera mencuatkan alis. Loh, mengapa tidak kita sampaikan bertiga saja? Bukankah itu lebih baik? Gagak Bongol dan Macan Lewung kini tertawa. Mereka kemudian serentak berdiri. Sikap itu adalah jawaban yang mereka berikan atas pertanyaan dari Gajah Henggon. Apa boleh buat, Kanuruan Gajah Henggon terpaksa mengantar dua sahabat baiknya itu sampai ke halaman depan. Ketika Gajah Henggon sibuk melayani dua sahabatnya itu dan larut dalam apa yang mereka perbincangkan, kuda Swabaya yang diajak ke Sanggar Kanuragan mendapat sajian tontonan yang mengasihkan. Sanggar Kanuragan terletak di belakang rumah dan terpisah dari bangunan utama. Di ruangan luas yang dirancang khusus itu, Nyai Rahyi Sunelok sedang amat larut dalam latihan olah kanuragan. Nyai Rahyi Sunelok tidak menghentikan latihannya meskipun Gajah Sagara dan kuda Swabaya muncul dan kemudian menyaksikan. Dalam pakaian yang dirancang khusus, mirip pakaian seorang prajurit, ringkas dan mampu memberi keleluasan gerak, istri dari Gajah Henggon bagai penari yang larut dalam gerak tari yang indah dan sangat menawan. Namun sejatinya keliru jika ada yang menganggap apa yang dilakukan oleh Nyai Rahyi Sunelok itu sebagai gerakan tari yang menawan, karena di setiap ayunan pedang dan juga tendangan kakinya tersembunyi sebuah bahaya. Romo sering kelabakan ketika ia menghadapi biungku, kata Gajah Sagara. Kuda Swabaya kini mengangguk. Dari apa yang dilihatnya, kuda Swabaya percaya Nyai Gajah Henggon mampu dalam merepotkan suaminya. Kemampuan yang dilatih dan juga diasah setiap hari menjadikan Nyai Gajah Henggon sangat menguasai jenis ilmu kanuragan yang amat sesuai dengan sosoknya sebagai seorang perempuan. Seolah-olah kakinya memiliki mata. Nyai Gajah Henggon
mampu berlompatan di atas tonggak-tonggak kayu yang ditancapkan di tanah sambil tangannya terus bergerak menyambar susul menyusul. Pada dasarnya di Mojopahit jarang ada perempuan yang menguasai ilmu kanuragan seperti Nyai Gajah Enggon. Lebih-lebih kemampuan kanuragan itu tidak bisa dianggap remeh. Seorang prajurit yang mumpuni dalam olah kanuragan pun belum tentu mampu dalam menghadapi Nyai Gajah Enggon. Kemampuan olah kanuragan tersebut dikuasai Nyai Gajah Enggon sejak ia masih seorang gadis remaja. Ia mewarisi kemampuan itu dari kakeknya, yaitu Kiai Pawagal. Bukan main, desis kuda Swabaya yang tidak mampu menutupi kekagumannya melihat Nyai Rahyi Sunelo mampu melakukan gerakan-gerakan yang amat sulit. Namun rupanya gerakan berjumpalitan di atas tonggak itu masih terus berlanjut pada tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Kau mampu melakukan itu, Sagara? Bisik kuda Swabaya. Gajah Sagara menjawabnya dengan tertawa. Akan tetapi latihan Nyai Gajah Enggon dan keasikan Gajah Sagara serta kuda Swabaya itu segera terhenti ketika pintu kemudian terbuka. Gajah Enggon masuk sambil bertepuk tangan. Nyai Gajah Enggon kini membasuh wajahnya yang berkeringat. Didorong rasa ingin tahu, kuda Swabaya kemudian meloncat ke atas tonggak dengan bertumpu pada salah satu kakinya. Jangan ikut mencoba, Swabaya. Itu permainan yang berbahaya. Hanya yang sudah terlatih yang bisa melakukannya. Di samping itu, permainan itu hanya cocok untuk mereka yang bertubuh ramping. Hanya cocok untuk perempuan, bukan laki-laki. Kalau kau paksakan diri, bisa patah nanti punggungmu. Kanuruan Gajah Enggon kini mengingatkan kuda Swabaya. Kuda Swabaya merasa apa yang dikatakan oleh kanuruan Gajah Enggon itu benar. Ayo kita lanjutkan dulu pembicaraan tadi, Swabaya. Nyai, di dapur sepertinya masih ada kelapa muda, ucap Gajah Enggon. Nyai Gajah Enggon kini kembali mengusap wajahnya yang basah kuyup. Sudah sana, nanti aku buatkan, jawab perempuan itu dengan wajah yang selalu berseri-seri. Di ruang dalam, pusat perhatian kini tertuju pada kuda Swabaya. Dengan penuh perhatian, Gajah Enggon bersama istri dan anaknya menyimak keluhan yang disampaikan oleh kuda Swabaya tanpa ada satu kalimat pun yang tercecer. Begitulah, Paman. Dengan sikap Romoku yang seperti itu, dengan sikap Biong yang jelas-jelas menyembunyikan sesuatu. Belum lama tadi, Ibu Suri Dyahwiyat mengutarakan keinginannya untuk berbicara dengan Romo. Seharusnya Romo yang dipanggil untuk menghadap. Namun kali ini, justru Gusti Putri yang berniat mendatangi rumahku. Aku mencegah jangan sampai Gusti Putri melakukan itu. Aku menjanjikan akan menyampaikan pesannya kepada Romo. Namun sesungguhnya, aku tidak yakin apa aku mampu membujuk Romo agar bersedia menghadap beliau. Aku dihadapkan pada persoalan yang amat pelik, Paman. Dan apa boleh buat, aku hanya bisa mengandalkan Paman agar berkenan mewakiliku untuk menyampaikan hal itu. Gajah Enggon dan istrinya kini saling memandang. Gajah Enggon menyanggupi apa yang diminta kuda Swabaya itu dengan mengangguk. Begitulah, Paman. Setelah merenungkan semuanya, aku sampai pada keyakinanku bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari Romo dan Biong. Selama ini, aku meyakini bahwa Romo akan merestuiku dalam menjalin hubungan dengan gadis manapun. Romo telah berulang kali mengingatkan agar aku segera mencari istri. Akan tetapi, ketika aku telah mendapatkan calon istri yang menurutku baik dan menurut Biong juga baik, apalagi aku peroleh gadis itu dari tawaran Ibu Suri, ternyata Romo malah tidak setuju.
Mengapa Romo tidak setuju? Ada apa sebenarnya? Ada apa, Paman? Sebagai seorang sahabat, aku yakin Paman mengetahui alasan Romo yang telah mendorongnya bersikap aneh semacam itu. Ruang itu mendadak kini menjadi senyap. Dalam sikapnya yang ragu, Kuda Swabaya curiga jangan-jangan Kanuruan Gajah Henggon juga tidak akan mau terbuka. Jangan-jangan apa yang akan disampaikan hanya kulitnya saja dan masih ada bagian yang disembunyikan. Di satu sisi, aku bisa memahami sikap Ramamu yang tidak sependapat dengan kenaikan pangkat yang kau dapat itu. Ramamu adalah mantan prajurit. Ramamu pasti berpendapat kenaikan pangkat yang kuperoleh itu tidak jujur dan juga sangat berlebihan. Namun di sisi yang lain, aku yang tadi telah membicarakannya dengan Tumenggung Macan Lewung dan juga Pasangguan Gagak Bongol bisa menerima kenaikan pangkat yang telah kau dapat itu. Kuda Swabaya tidak berkeinginan menyelah, namun bahasa wajahnya kini dapat terbaca dengan jelas. Swabaya, Ramamu salah jika beranggapan kenaikan pangkat itu harus diukur dari berapa bekas luka yang dimiliki oleh seorang prajurit. Bayangkan, kalau kelak di kemudian hari negara ini sudah mencapai keadaan yang gemah ripah loh jinawi, adil makmur kerto toto raharjo, sehingga tidak ada lagi yang namanya perang. Tanpa perang, yang dinilai dari seorang prajurit bukan lagi berapa jumlah bekas luka yang dimiliki atau berapa kali pernah ikut berperang. Akan tetapi, yang dinilai adalah kecakapannya. Pendapat Sang Prabu benar. Selama ini, kau telah melaksanakan tugasmu dengan sangat baik. Saat tidak sembarangan orang mampu untuk ditugaskan mengawal dan juga melayani segala kebutuhan Paman Raja, kau mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Itu merupakan sebuah nilai khusus yang menjadi pertimbangan dari Sang Prabu dalam ia mengambil keputusan. Gajah Sagara yang duduk di sebelah ibunya menyimak dengan sangat baik. Jauh di dalam hatinya, Gajah Sagara tidak akan mampu mencegah muncul dan berkembangnya rasa cemburu ketika melihat keberuntungan dari sahabatnya itu. Namun, menilik keadaan yang dihadapi oleh Kuda Swabaya, Gajah Sagara harus mengubur rasa cemburu itu dalam-dalam. Satu lagi, yang menurut Pasangguan Gagak Bongol dan juga Tumenggung Macan Lewung benar. Kata Macan Lewung, ia lebih senang menghadapi musuh yang berkekuatan segelar sepapan daripada menjalankan tugas seperti yang telah kau lakukan kemarin siang. Rupanya Sang Prabu melihat, jika dilakukan dengan cara yang salah, pembacaan keputusan yang berisi pelengseran Mahapati itu pasti bisa menimbulkan perang. Namun kau berhasil melaksanakan tugas itu dengan amat baik. Perang yang dikhawatirkan pun juga tidak perlu untuk terjadi. Itulah sebabnya aku sependapat dengan Macan Lewung dan Gagak Bongol. Keputusan Sang Prabu untuk menaikkan pangkatmu menjadi seorang senopati itu telah benar. Lanjut Gajah Henggon. Hening ruangan itu bagai memberi kesempatan kepada Senopati Kuda Swabaya untuk mencerna. Paman, jika demikian, lalu apa yang melatari sikap dari Romo? Aku merasa kemarahannya bukan karena Romo belum tahu semua latar belakang seperti yang telah Paman sebut tadi. Akan tetapi, pasti karena ada alasan lain. Alasan yang dengan sengaja disembunyikan. Agar aku tidak tahu, Paman. Aku melihat Biyung juga melakukan hal yang serupa. Tolong, Paman, jangan sembunyikan apapun dariku. Balas Kuda Swabaya. Disudutkan semacam itu, Kanuruan Gajah Henggon benar-benar bingung. Akan tetapi, Rahyi Sunelok adalah seorang istri yang cerdas. Rahyi Sunelok mampu memberikan umpan yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh suaminya.
sepertinya harus berbicara dengan Kakang Bradabasu, ucap Nyai Rahyi Sunlo. Kanuruan Gajah Henggon kini segera menghirup tarikan napas yang amat panjang. Ya, untuk mengetahui hal itu, aku akan berbicara dengan Ramamu. Akan kubantu mengurai isi hatinya. Akan kusampaikan pula pesan dari Gusti Putri Diawiyat. Jawaban itu tidak menyebabkan kuda Swabaya merasa puas. Namun kuda Swabaya juga tidak mungkin memaksa Gajah Henggon agar ia mau berbicara lebih banyak. Kuda Swabaya makin curiga bahwa memang ada latar belakang di masa lalu yang dengan sengaja disembunyikan darinya. Ketika hari bergulir menuju sore, kuda Swabaya pulang dengan hati yang masih gelisah. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Gajah Henggon kepada anak lelakinya. Gajah Sagara hanya mengangkat bahu. "Apakah kau merasa iri, Le?" tanya ibunya. Gajah Sagara tidak menjawab. "Buang perasaan iri itu dari benakmu, Ger. Menurutku, kuda Swabaya memang punya latar belakang yang menyebabkan ia menggenggam jabatan senopati. Akan tetapi, kau pun juga bisa. Kelak akan tiba waktunya, kau juga menjadi seorang senopati." Gajah Sagara hanya tersenyum mendengar ucapan dari biungnya itu. Namun setelah tahu sebagian hal yang melatari kuda Swabaya, dengan kesadaran penuh Gajah Sagara dengan segera mengesampingkan warna hati yang tidak pada tempatnya itu. Dianyahkannya perasaan itu jauh-jauh dari dalam dasar hatinya.